أما بعد nah, kita lanjutkan dari تعالى في الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقهاء وبيان من تشبه بهم فليس منهم وقد بين الله هذا الأصل في سورة البقرة قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إلى قوله قبل عليه السلام يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني العالمين ويزيد روحا ما صرف في هذا من الكلام كثير من الواقع عن البليد ثم صار هذا ربع الاشياء وصار الكفر والبدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل صار الذين اخرج الله عن الحق ومدح لا يتكرر به الا زنديق وصار منكره وعاداه وصنف في التنفيذ منه والنهي عنه والفقيه عليه. طيب. قال رحمه الله تعالى الأصل الخامس. Sekarang kita masuk di pembahasan di asal yang kelima dari pembahasan 6 usul yang musannif rahimahullah ta'ala sebutkan dalam kitabnya. Asal yang kelima ini berkaitan tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Menjelaskan tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan musannif rahimahullah menyebutkan asal ini untuk menjelaskan secara jelas perbedaan antara wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan wali syaitan. Wali syaitan. Rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam asal ini sifat dari sifat wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Dan maksud dari penyebutan sifat ini untuk membedakan dan untuk kita ketahui bagaimana sifat dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana sebagian dari manusia itu mengaku bahwasanya itu atau dirinya adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ada yang menganggap seorang itu dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, padahal bukan demikian. Karena tidak masuk dalam sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan untuknya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bayanullahi subhanahu li awliyaillah wa tafriquhu bainahum wa baina
al-mutasyabbihina bihim min a'da'illahi al-munafiqina wal fujjar. Kata beliau, asal ini menyebutkan tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala untuk wali-walinya. Jadi wali, aulia itu jamak dari wali. Jamak dari wali. Akan datang sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah mereka ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang bertakwa kepadanya. Akan datang nanti dari ayat yang dibawakan oleh musannif rahimahullah taala. Jadi aulia jamak dari wali, jamak dari wali. Bagaimana seorang menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala? Itu diantaranya dengan menegakkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan memperbanyak dari sunnah-sunnah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan. Sunnah dari salat, puasa, dan sedekah, dan selainnya dari perkara-perkara yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika seorang hamba tegak dengan hal tersebut, maka dia menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat dari wali disebutkan dari al-wilayah. Katakan al-wilayah atau al-walayah. Di fathah wawnya ya. Kalau di kasrah itu wilayah, itu amarat, berkaitan tentang pemerintah. Dikatakan al-walayah. Kalimat dari walayah ini memberikan faedah tentang pendekatan, kemudian kecintaan dan pertolongan. Itu faedah dari kalimat al-walayah atau al-wali. Dan walayah ini terkadang dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Dan Allah lah wali untuk orang-orang yang beriman. Dan kadang al-walayah ini dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkaitan tentang walayah, itu ada dua. Berkaitan tentang walayah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan itu adalah ahlul muqarrabin. Dikatakan al-muqarrabun. Ini yang pertama. Al-muqarrabun as-sabiqun. Bagaimana ini adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan, menegakkan hal yang bersifatnya atau sifatnya sunnah, dan meninggalkan hal yang makruh, Kemudian yang kedua sebutkan adalah ashabul yamin. Ashab al-yamin, di mana mereka ini tegak dengan
hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kewajiban, dan perkara-perkara yang dilarang dan perkara yang haram dia tinggalkan. Taib. Kemudian kata beliau, bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliyaihillah wa tafriquhu bainahum. Wa baina al-mutashabbihina bihim min a'da'il munafiqina wal fujjar. Dan menjelaskan tentang orang-orang yang mengaku atau bertasyabbuh dengan mereka, para aulia Allah ini. Dan dia dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang munafik, nifaq amali ataupun nifaq i'tiqadi. Kemudian dari al-fujjar, dan di antara perbedaan yang akan disebutkan nanti, di antara perbedaan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan wali-wali syaitan itu bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka yang Allah Subhanahu wa taala tolong, berikan pertolongan dengan karamah yang menunjukkan atas kejujuran mereka, keimanan mereka, ketakwaan mereka. Dan karamah ini tidak menunjukkan bahwasanya dia lebih tinggi daripada para nabi. Karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu tidak mengalahkan derajat dari para nabi. Kecuali orang-orang sufi. Orang-orang sufi dia anggap wali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karamah, atau hal yang di luar dari kebiasaan manusia dilakukan, sebagian disebutkan Ibnu Taimiyah, bisa berjalan di atas air, bisa terbang misalnya. Ini dikatakan karamah, yang karamah ini menunjukkan derajatnya itu lebih tinggi daripada nabi. Derajatnya lebih tinggi daripada nabi, dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Arabi sufi, zindiq. Dia berpendapat bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hakikatnya dia bukan wali. Dia bukan wali, itu derajatnya lebih tinggi daripada para nabi. Lebih tinggi daripada para nabi. Ini sebagian sifat atau perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Wali Allah dengan wali syaitan. Kemudian kata beliau, wa yakfi fi hada, isyarat kemana ini? Tafriq. Dan cukuplah pada perbedaan ini ayat dari surah Al-Imran. Jadi mulailah di sini musannif rahimahullah menjelaskan tentang sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang membedakan dia dengan wali-wali syaitan. Di mana sifat yang dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu kebalikan dari sifat wali-wali syaitan.
Iya, kebalikan dari sifat wali-wali syaitan. Jadi kalau disifati sebagaimana disebutkan musannif di dalam ayat, wali Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya adalah mutaba'ah lir rasul. Iya, bagaimana mereka ini selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengikuti jalan Rasulullah SAW. Iya. Adapun wali syaitan itu kebalikan dari hal ini, sebagaimana akan disebutkan oleh musannif rahimahullah. Kata beliau, wa yakfi fi hadhihi al-ayah atau fi hadha ayatun min surati Ali Imran wa hiya qawluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini sifat pertama, iya, yang beliau sebutkan dari sifat untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang diambil dalam ayat. Iya. Sifat apa ini? Al-mutaba'ah. Sifat al-mutaba'ah lirrasul. Sifat al-mutaba'ah lirrasul. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Iya. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya orang banyak yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ayat dikatakan ayat al-mihnah. Bentuk ujian kepada siapa? Orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan ayat ini untuknya. Jadi kalau betul-betul kecintaan mereka ini jujur, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala jujur dalam hati, maka kata Allah Subhanahu wa taala fattabi'un. Ikuti Nabi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Maka dengan itu Allah juga akan cinta kepada kalian. Jadi sekedar pengakuan cinta itu banyak orang yang bisa. Tapi bagaimana cinta itu dibalas juga kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang luar biasa. Dan itulah yang diinginkan. Tapi bagaimana terwujudnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu dengan apa? Mutaba'ah. Jadi syarat cintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang mengaku cinta kepadanya itu dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dan inilah sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat pertama yang disebutkan oleh musannif. Kemudian kata beliau, wa ayatun fi suratil Maidah. Ini ayat kedua dari penyebutan sifat untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatun fi suratil Maidah wa hiya qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Di lanjutan ayat, azillatun 'alal mu'minin wa 'izzatun 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi ayat ini banyak penyebutan sifat ya. Banyak. Yang pertama, jadi ini sifat pertama dalam ayat ini yang menjadi sifat kedua yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Yaitu bahwasanya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat ya, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang keluar dari kalian, keluar dari agama di antara kalian, maka kelak Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan datang bersama kaum, sama suatu kaum yang dimana kaum ini itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sifat pertama. Kemudian wa yuhibbuna, atau biqaumin yuhibbuhum, di mana Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, wa yuhibbunahum, dan mereka juga cinta kepada Allah. Jadi sifatnya mereka cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepadanya. Ini dijadikan dua sifat. Kemudian
Sifat yang ketiga atau keempat dari ayat ini. Ketiga atau keempat? Ketiga ya. Ketiga dari ayat ini. Dikatakan bahwasanya ini dia itu adalah orang yang selalu berlemah lembut kepada kaum mukminin. Iya. Dikatakan azillatun 'alal mu'minin. Iya. Kemudian yang keempat dikatakan a'izzatu 'alal kafirin, orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Iya. Keras terhadap orang-orang kafir. Mereka tidak lemah kepada orang-orang kafir. Ini sifat keberapa? Keempat ya. Kemudian yang kelima, sebagaimana dalam disebutkan dalam ayat, yujahiduna fi sabilillah. Mereka ini orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimatullah. Iya. Menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar menjadi dia yang paling tertinggi. Kemudian sifat yang berapa? Keenam ya? Iya. Dikatakan wala yakhafuna laumata laim. Mereka ini tidak pernah takut dari celaan orang-orang yang sering mencela. Iya. Jadi kalau seorang tegak dengan agama, tegak di atas hak, iya, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, mereka tidak takut sama sekali celaan pada orang-orang yang mencelanya karena perbuatannya. Mereka terus menerus di atas kebaikan itu. Selama kebaikan itu apa? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Jangan merasa ya di atas kebaikan, tapi kebaikan itu pada hakikatnya bukan kebaikan. Kemudian dikatakan saya tidak akan takut orang yang mencela saya. Iya. Jadi dia merasa bangga padahal di atas kesesatan. Iya. Tapi wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang merasa kuat, tidak merasa takut dari celaan orang-orang yang mencela ketika dia tegak dengan hak. Iya. Tegak dengan kebenaran, mengamalkan syariat Islam. Iya, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Sudah berapa sifatnya? 6 tambah ayat Al-Imran 7. Yang pertama apa? Mutaba'ah. Kedua, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tiga, Allah pun cinta kepadanya. Kemudian ya, berlemah lembut kepada orang-orang mukmin. Kemudian keras kepada orang-orang kafir. Kemudian iya, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir iya, tidak takut pada celaan orang-orang yang mencelanya. Karena tegaknya dia dengan syariat Islam. Kemudian kata beliau, wa ayatun fi Yunus, surat Yunus, wa hiya qauluhu ta'ala, ala inna awliya'allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina hum amanu wa kanu yattaqun. Di sini disebutkan dua sifat. Jadi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Kemudian disifati juga musanya mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan, iya, keimanan di dalam hati dan takwa ini adalah bagaimana dibenarkan dengan anggota tubuh, dengan amalan. Iya, dengan amalan dari anggota tubuh. Jadi kalau dia mengaku wali Allah Subhanahu wa taala tapi kosong dari sifat keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya pengakuannya ini adalah pengakuan yang dusta. Pengakuan yang dusta. Kemudian
di antara sifatnya lagi, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang di antara benarnya bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mengatakan bahwasanya saya wali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu mentazkiyah diri sendiri. Saya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau ada yang mengakui, tapi pengakuannya ini kepada orang yang dilihat apa? Hal-hal yang ajaib saja. Bukan timbangannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Ini juga bukan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena dia timbang dari hal yang di luar dari kebiasaan saja. Misalnya apa? Yang mungkin ada syarikat dengan apa? Perkara-perkara gaib. Syarikat dengan syaitan. Tapi jika seorang menimbang dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat saja, sebagaimana disebutkan Abdullah bin Mulaika rahimahullah taala dari tabi'in, dia katakan, saya adraktu salasina sahabiyan min ashabin Nabi SAW. Saya mendapati 30 sahabat dari sahabat Nabi SAW. Mereka semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap apa? Kemunafikan yang ada pada dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwasanya keimanan saya ini seperti keimanannya siapa? Malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan seperti itu. Perhatikan. Ini sahabat. Bagaimana mereka ini di zaman yang terbaik. Zaman bersama Nabi SAW. Tapi merasa dalam dirinya ada ketakutan terhadap kenifakan. Apa yang dia lakukan ini? Takut dari keimanan yang dia miliki, dari ketaatan yang dia laksanakan ini tercampur apa? Kemunafikan. Ini rasa takut yang membuat dia semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengaku, saya wali Allah Subhanahu wa taala begini, itu pada hakikatnya dia bukan wali. Karena dia sudah keluar dari dia sudah masuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian. Saya wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari kata wali itu luar biasa. Ya kan? Kalau dikatakan wali Allah, itu sifatnya apa? Orang beriman, orang bertakwa. Banyak. Jadi kalau dia katakan seperti itu, berarti dia mengakui bahwasanya dia adalah orang yang bertakwa. Dia orang yang beriman, dia orang yang begini dan begitu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan. Jadi pengakuannya ini kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, justru itu adalah pendustaan untuk dirinya. Ini berapa sifat ini? 10. Sama yang terakhir bentuk apa? Pentazkiyan diri. Kemudian kata beliau, "Tsumma sarul amr." Ini menjelaskan tentang sifat wali-wali syaitan. Kalau tadi menjelaskan tentang sifat siapa? Wali-wali Allah. Sekarang masuk dalam penjelasan sifat wali-wali syaitan, yang dimana ini sudah berlalu dari 4 kaidah, bagaimana beliau itu di akhir dari penjelasan kaidah mengangkat kebalikan dari asal itu. Kata beliau, "Summa saral amru inda aksari may yadda'il ilm." Jadi kemudian jadilah perkara di sisi kebanyakan dari orang-orang yang mengaku dirinya berilmu, mengaku wa annahu min hudatil khalq. Dia orang-orang yang mengaku bahwasanya dia adalah pemberi petunjuk pada makhluk. Wa huffadhish syar'. Penghafal para syariat. Ila
mengaku apa? Ila anna awliya'a la budda fihim min tarkil ittiba'ir rasul atau ittiba'ir rusul. Iya. Jadi kalau dikatakan wali itu, kalau mau jadi wali Allah, iya, tinggalkan mengikuti Rasulullah SAW. Iya, jangan patokannya di sana saja. Patokannya itu di mana? Bukan pada apa yang datang dari Nabi SAW saja. Juga dari yang lain. Iya, kalau mau jadi wali Allah seperti ini. Iya. Pakai akalmu untuk syariat. Tidak semuanya harus diikuti dari sunnah Rasulullah SAW. Iya, dari jalannya, amalannya, dan selainnya. Iya, petunjuknya. Ini sifat pertama untuk wali-wali syaitan, yaitu apa? Iya, meninggalkan mengikuti Rasulullah SAW atau meninggalkan pengikutan terhadap Rasul. Nah, ini lawan dari sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Al-Imran. Kemudian kata beliau, jadi anna awliya'a la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum. Jadi kalau siapa yang mengikuti Rasulullah SAW, maka dia bukan dari wali-wali Allah. Ya, ini kebalikannya. Ini kebalikan dari sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Wala budda min tarkil jihad. Ini yang kedua. Ini sifat yang kedua. Dan harus meninggalkan apa? Jihad. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mensifati dari wali-walinya itu adalah orang yang berjihad. Orang yang berjihad. Faman jahada falaysa minhum. Siapa yang pergi berjihad, maka dia bukan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kalau ada yang seperti ini dikatakan wali syaitan. Wali syaitan. Wala budda min tarkil imani wat taqwa. Lihat. Dan harus meninggalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iman. Tidak ada takwa. Itulah wali. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Faman ta'ahada ay faman ittasafa. Ta'ahada itu ittasafa, bersifat. Jadi siapa yang bersifat bil imani wat taqwa, dengan keimanan dan takwa, falaysa minhum, maka dia bukan dari mereka. Siapa ini? Wali-wali Allah. Bukan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka anggapannya wali Allah itu apa? Meninggalkan mutaba'ir Rasul. Kedua, meninggalkan jihad. Ketiga, iman. Yang keempat, meninggalkan ketakwaan. Ini di sisi mereka, orang yang mengaku memiliki ilmu, mengaku dia hudatul khalq, pemberi petunjuk pada makhluk, mengaku huffadz syara'. Dianggap bahwasanya wali Allah itu sifatnya ini. Pada hakikatnya apa? Itu adalah wali syaitan. Jadi wali syaitan itu meninggalkan petunjuk Nabi, meninggalkan pengikutan terhadap Nabi, meninggalkan jihad. Tidak melihat lagi jihad itu wajib. Tidak ada lagi syariat jihad. Memerangi orang kafir, tidak ada. Kemudian di antara wali syaitan dia meninggalkan keimanan. Dia mengikuti apa? Hawa nafsu. Kemudian tidak ada lagi ketakwaan, tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi. Yang ada cuma rasa aman. Tidak ada lagi rasa takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya Rabbana as'aluka al-'afwa wal 'afiyah innaka sami'ud du'a. Ini doa dari musannif rahimahullah taala menyebutkan dari asal kelima ini. Katakan, wahai Rabb kami minta kepadamu al-'afw. Al-'afw dari dosa-dosa. Wal 'afiyah, keselamatan dari jatuhnya dalam kesesatan dan bid'ah. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau maha mendengar dari doa. Jadi ini
Asal yang kelima, menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, siapa itu. Kemudian menjelaskan juga tentang orang yang mengaku wali Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia bukan wali Allah. Bahkan bisa dikatakan dia adalah wali syaitan, wali syaitan. Jadi berapa sifat disebutkan musannif? Yang pertama apa? Mutaba'ah Rasul. Yang kedua, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah cinta kepadanya. Kemudian keempat, iya, mereka ada rifq terhadap kaum muslimin. Kemudian iya, keras terhadap orang-orang kafir. Kemudian jihad kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Kemudian tidak takut terhadap celaan dari orang-orang yang mencelanya. Kemudian iya, adanya keimanan dalam dirinya. Mereka ini orang-orang beriman kepada Allah. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang disebutkan oleh musannif rahimahullah, diambil dari Al-Qur'an. Kalau sifat syaitan sebutkan di sini 3. Meninggalkan mutaba'ah Rasul. Itu kedua, meninggalkan jihad dan meninggalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah besok, ini pertemuan terakhir besok ya, di asal yang ke-6. Setelah itu masuk di kitab selanjutnya insyaallah. Kitab Sittatu Mawadi min as-Sirah mungkin. Ada di situ? Ada di matan? Sittatu Mawadi min as-Sirah. Ada di matannya? Oh. Enggak ada. Enggak ada. Ya nanti bisa tanya Ustaz baru disiapkan bukunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.